adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan sukacita selalu. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Saya, Abigail dari GKP Jemaat Bogor, akan menemani kalian semua dalam ibadah hari ini. Nah, semuanya udah siap belum? Kalau semuanya udah siap, mari kita awali hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama, sekalipun dari rumah masing-masing. Terima kasih untuk kesehatan dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Kami mau memulai ibadah hari ini dengan pimpinan-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Berani Tampil Beda. Yuk semuanya berdiri. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekarang kita siapkan Alkitab kita dan juga kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kali ini dibawakan oleh Kak Abed. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kakak harap adik-adik dalam kondisi yang sehat dimanapun adik-adik berada. Kembali lagi bersama dengan Kak Abed. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati setiap dari kami, agar tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi dapat juga menjadi pelaku firman. Berkati juga Kak Abed yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat apa yang akan disampaikannya. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai 30. Kakak akan membacakan untuk adik-adik sekalian.
perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia menjawab, berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Haleluya. Adik-adik sekalian, siapa sih yang nggak pakai media sosial? Apa yang kita lakukan selama pandemi ini, apapun itu, menggunakan media sosial. Mulai dari belajar, kita sekolah pakai media sosial, guru-guru semua ngasih tugas lewat media sosial. Tapi bila kita lihat di media sosial itu ada juga hal yang dapat menghibur kita ketika kita stres, ketika kita sedang tertekan karena tugas-tugas sekolah, kita main media sosial biar rileks, biar tenang, biar gak stres karena tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Tapi bila dilihat di media sosial itu sendiri, ada berita juga, ada isu-isu, ada topik-topik yang trending, ada berita-berita yang viral, yang semua orang bicarakan, semua orang menjadi sangat terfokus, semua orang sangat perhatian terhadap berita itu. Tapi ketika ditelusuri, ternyata berita yang menjadi perhatian, kabar yang menjadi sorotan orang-orang, ternyata bukanlah kabar yang sebenarnya. Ternyata yang aslinya berbeda dengan apa yang dibaca. Yang aslinya berbeda dengan apa yang ditonton. Itulah yang sering terjadi di media sosial. Pada saat ini kita diajak untuk belajar lewat perumpamaan lalang di antara gandum. Adik-adik sekalian, kalau kita lihat lalang dan gandum itu sulit dibedakan, sehingga bisa kita lihat di perikop, tuan tanah menyuruh agar hamba-hambanya jangan dulu mencabut, biarkan dulu tumbuh bersama, tunggu sampai panen, baru pisahin. Lalang diikat lalu dibakar, yang gandum dimasukin ke lumbung. Adik-adik, disinilah pelajaran yang kita coba untuk dalami hari ini. Bagaimana kita belajar untuk mengendalikan diri. Adik-adik, di lingkungan kita, di dalam pergaulan kita, kita pasti menemukan yang namanya ada teman-teman yang terlihat rajin, ada teman-teman yang kelihatannya sangat giat, sangat kerja keras ketika belajar, berdoa, bahkan teman-teman kita ada yang ikut pelayanan. Tapi adik-adik,
ketika teman kita yang satu ini berada di luar gereja, ia menunjukkan sebuah sikap yang berbeda. Sikapnya, ia tidak melakukan apa yang ia baca, ia tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Kita sering menemukan hal tersebut. Seperti halnya hamba-hamba yang menemukan bahwa ilalang dan gandum itu tumbuh bersama dan ingin buru-buru mencabutnya. Kita perlu belajar. Tahan dulu, jangan dulu dicabut, tunggu dulu. Tunggu saat panen, pas panen baru dipisahin. Karena saat gandum dan lalang bertumbuh, itu ada prosesnya. Sedikit demi sedikit akan timbul perbedaan di antara lalang dan gandum. Ketika gandum bertumbuh dan siap dipanen, ia akan memunculkan bulir-bulir, sedangkan lalang hanya seperti rumput saja, polos, gak ada yang namanya bulir-bulir. Adik-adik sekalian, dari sini kita belajar untuk mengendalikan diri. Bagaimana kita perlu pause dulu, kita kenali dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Kenali dulu, kita belajar tentang hal tersebut dulu sebelum kita menilainya. Ketika kita browsing, ketika kita main media sosial, kadang mudah terkena hoax, langsung komen, gak dibaca dulu, gak tahu apa yang diomongin, langsung komen aja ikutan orang. Kata orang ini baik-baik, kata orang ini jahat, tanpa kita tahu apa sih yang dibicarain. Sama halnya ketika pergaulan. Gandum dan lalang ini dapat menjadi pelajaran bahwa ketika kita bergaul akan ada sebuah perbedaan ketika seorang teman, seorang sahabat semakin mengenal, semakin tahu akan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Awalnya mungkin kita melihatnya baik, tapi setelah makin lama, oh kita tahu nih apa kejelekannya, oh kita tahu nih apa sih kebaikannya. Bila yang banyaknya yang jelek, maka lebih baik kita mencoba untuk mulai mengkoreksi, untuk mulai membantu teman kita memperbaiki diri. Teman-teman semua, adik-adik sekalian, kita ini kadang ketika bergaul ingin berubah. Mengapa kita berubah? Karena kita ingin diterima oleh teman-teman yang ada di pergaulan kita. Tapi secara tidak sadar, ketika kita berubah, kita malah menjadi orang yang negatif. Ketika kita berubah seiring berjalannya waktu, kita malah menyakiti orang-orang yang ada di dekat kita. Dari sini kita belajar bahwa kita harus tumbuh seperti gandum. Gandum itu seperti apa sih, Kak? Orang-orang Israel dulu menggunakan gandum sebagai bahan utama bagi makanan mereka. Gandum dipakai buat bikin roti, yang pada saat itu adalah makanan yang sering ditemukan di Israel. Gandum berguna, sedangkan ilalang ternyata malah dibakar. Dari perumpamaan ini kita belajar, janganlah seperti lalang, jadilah seperti gandum. Kita tumbuh berbeda, tapi bukan berarti kita tidak melakukan kebaikan. Kita tumbuh berbeda bukan berarti kita menjauhi perintah Tuhan, tapi kita tumbuh berbeda agar kita dapat melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Apa itu kasih? Apa itu melakukan keadilan, bersikap adil, rendah hati, tidak sombong. Kita dapat menilai dulu sesuatu sebelum
kita mengatakan pendapat kita pahami dulu. Maka anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dapat menjadi berkat ketika dapat melakukan kasih, salah satunya lewat mengendalikan diri tadi. Oleh karena itu, kiranya diri kita, kiranya orang-orang di sekitar kita dapat memperoleh pengaruh yang baik ketika kita dapat belajar untuk mengendalikan diri. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan memberi persembahan ya. Persembahan kalian bisa kalian titipkan ke mama papa untuk ditransfer atau diantarkan ke gereja masing-masing. Nah, kalau semuanya sudah memberikan persembahan, sekarang ayo kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang berjudul Buah Roh. Semuanya tahu lagu ini kan? Ayo berdiri dan kita nyanyi bersama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, tidak terasa sekali. Sekarang sudah tiba waktunya kita mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa dan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Kak Abel. Adik-adik sekalian, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami ketika kami sebentar lagi akan kembali untuk menjalani kegiatan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati juga agar kami dapat melakukan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati agar kami sebagai anak-anak-Mu dapat mengendalikan diri, agar kami sebagai anak-anak-Mu dapat tampil beda yang bisa menebarkan kebaikan, bukan tampil beda yang semakin jauh dari kebaikan. Ya Tuhan, di sini kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati mulai dari presiden kami sampai RT RW, dan bahkan Kau berkati juga keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang di bulan ini mengalami bencana alam dan juga kecelakaan pesawat. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu menyertai mereka bahkan di saat-saat kesulitan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk vaksin corona. Kami berharap dengan adanya vaksin ini Engkau dapat mempergunakannya sehingga dapat memulihkan keadaan kami, sehingga kami pun tidak dapat khawatir ya Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Engkau berkati guru-guru yang mengajar kami. Engkau berkati juga petugas sekolah kami.
Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Kau berkati pendeta, para penatua, hingga kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkatilah mereka agar di dalam masa-masa sulit ini mereka dapat terus semangat untuk melayani. Mereka dapat terus semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Ya Tuhan, banyak yang ingin kami minta, namun sebelum kami mengucapkannya, Engkau sudah mengetahui isi hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Berani tampil beda dan mampu mengendalikan diri sendiri. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh